Uma merupakan film bergenre thriller horor asal Korea Selatan yang dibintangi oleh Sandra Oh dan disutradarai oleh Iris Kasim. Film Uma mengkisahkan tentang arwah seseorang yang bergentayangan dan mulai menghantui kehidupan Amanda agar menyuruhnya memberikan pemakaman yang layak supaya jiwanya bisa beristirahat dengan damai. Namun, Amanda, yang tidak percaya pada kepercayaan di tempat kelahirannya, mengabaikan peringatan ini. Bagaimana kisah awal ini bermula? Yuk, simak alur cerita filmnya. Sebelum memulai, video ini mengandung spoiler. Cerita ini dimulai dari seorang wanita bernama Amanda, yang saat itu tinggal sendirian di sebuah desa yang jauh dari penduduk. Pada hari itu, ia memimpikan suatu yang membuatnya mengingat kenangan buruk, yaitu disiksa oleh orang tuanya. Dalam mimpi itu, seorang anak berkata, "Ibu, maafkan aku. Aku tidak akan kabur lagi, aku janji." Namun, anak itu malah mendapatkan siksaan, yang akhirnya membuat Amanda terbangun dari tidurnya. Ketika tersadar, Amanda melihat sekitar ruangan lalu berjalan menuju gudang bawah tanah sambil membawa sebuah kardus yang berisi lampu listrik. Amanda membawa masuk kardus itu ke dalam gudang, yang dipenuhi kabel dan peralatan listrik lainnya, lalu menendang kardus berisi lampu listrik tersebut ke kolong meja yang gelap. Amanda bergegas keluar gudang, namun, ia melihat lampu gudang masih menyala dan langsung mematikan saklar itu sambil berjalan keluar. 16 tahun kemudian, Amanda hidup dengan anak perempuannya bernama Christy yang sudah dewasa. Kehidupan mereka terbilang tampak sederhana. Untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, mereka bekerja sebagai peternak ayam dan lebah madu. Amanda dan Chris tampaknya menyukai kehidupan sederhana. Ini terlihat saat mereka berdua bercanda dengan mengambil foto Chris bersama anak ayam, dan membaca sebuah buku di depan halaman pada siang hari. Pada malam hari, langit yang begitu gelap menjadi terang sekejap saat petir bersahut-sahutan menyambar tidak jauh dari rumah keluarga ini. Suaranya begitu keras, sampai membuat Amanda tidak bisa memejamkan mata. Ia melihat sekitar ruangan, dan tanpa sengaja matanya melihat sesosok orang sedang duduk di sebuah bangku di dalam kamar tidurnya. Amanda terbangun untuk memastikan sosok itu nyata atau tidak, tapi sosok itu hilang ketika cahaya petir memasuki ruangan Amanda. Di sisi lain, Chris yang tertidur manis di ruangannya sedikit terganggu oleh suara tangisan seorang wanita. Bagi Chris, suara itu tampak tidak asing, apalagi ia hanya tinggal di rumah ini berdua. Chris bangun dari tempat tidurnya dan memanggil-manggil si ibu sambil berjalan ke arah suara tangisan itu. Suara tangisan itu terhenti sebentar ketika Chris berada di ruangan tengah. Namun, suara itu berlanjut dengan jelas dari sudut ruangan dan membuat Chris terkejut. Rumah ini memang terlihat sangat gelap tanpa listrik, tapi, bagi keluarga ini, hidup tanpa listrik sepertinya sudah menjadi kebiasaan mereka selama 16 tahun. Chris mengambil lampu lilin sambil menenangkan si ibu yang sedang menangis di pojok ruangan, dan berkata bahwa petir sangat jauh dari rumah ini, itu tidak akan melukaimu. Chris memeluk si ibu, dan sepertinya ia berhasil menenangkannya, namun entah kenapa si ibu malah bersenandung. Pagi harinya, seorang pria bernama Danny datang dengan mobil jeep besar. Namun, sebelum ia memasuki pagar depan rumah Amanda, ia harus mematikan semua alat elektronik berupa ponsel dan jam tangan, bahkan mobil jeepnya pun harus dimatikan. Danny adalah pedagang yang membantu Amanda untuk menjual madu hasil budidaya di kebunnya, dan sepertinya penjualan kali ini mendapat untung banyak karena sangat laku di pasar online. Ia berharap kalau Amanda bisa membuat lebih banyak lagi. Untuk mencukupi kehidupan mereka, Amanda berpikir untuk membuat sarang lebah lebih banyak lagi, dan menyuruh Chris ke toko Danny untuk membeli bahan-bahannya. Namun, Chris sepertinya terlihat tidak begitu suka karena akan menambah pekerjaannya. Tapi Chris sepertinya tidak bisa menolak, ketika ibunya sudah membulatkan tekad. But that's a lot more work. Yeah, but this is what we do, right? Di tengah perjalanan menuju toko Danny untuk membeli peralatan dengan menaiki sepeda, Christy bertemu dengan pria tua berwajah Asia sedang mengendarai mobil merah.
Ia berhenti dan bertanya sesuatu kepada Chris dengan bahasa yang Chris sendiri tidak mengerti. Chris merenggutkan alisnya, dan berkata bahwa ia tidak mengerti apa yang Patua katakan. Pria tua itu mengerti bahwa Chris tidak tahu apa yang ia katakan, dan pergi dari hadapan Chris. Di rumah, Amanda yang sedang menyapu halaman mendengar suara kendaraan datang. Namun, tidak seperti Danny yang menghentikan mobilnya di luar pagar. Mobil merah itu malahan terus melaju tanpa melihat tanda peringatan di pagar, yang membuat Amanda berlari sambil teriak, "Berhenti!" Ketika ia mendekatinya, pria tua itu langsung memanggil Amanda dengan nama Sohyun. Ia penasaran siapa si pria tua ini, yang tahu nama lain Amanda. Namun, ketika Pak tua itu berkata bahwa ia adalah pamannya, Amanda langsung tertegun, dan menyuruhnya mematikan mobil serta ponselnya. Who are you? 넌 네 삼촌도 못 알아보니? Di dalam ruangan, Amanda ditanya sejumlah pertanyaan oleh si paman, yang penasaran dan berkata bahwa ia bertemu dengan anak yang ada di foto ini. Namun, sayangnya ia tak bisa bahasa Korea. Melihat ruangan agak gelap, si paman pun iseng memencet saklar lampu, yang membuat Amanda sedikit takut. Melihat reaksi Amanda, paman bertanya dengan heran, berapa lama ia hidup tanpa listrik seperti ini? Dan Amanda menjawab sejak putrinya lahir. 얼마나 이렇게 살았어? 제 딸 태어나고부터요. Amanda tidak mau bertele-tele dengan si paman, dan ingin tahu alasannya datang ke rumah ini. Dengan menyeruput kopi yang ada di meja, paman pun menjelaskan alasan kedatangannya, yaitu, bahwa ibunya sudah meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Sambil menghela nafas dan mendengar ocehan panjangnya, tiba-tiba ia melihat bayangan si ibu tengah duduk di belakang si paman. Tapi bayangan itu segera hilang saat Amanda mendengar si paman menyalahkannya karena ibunya meninggal sendirian. Paman melihat sedikit amarah di wajah Amanda, dan mengalihkan topik dengan memberikan sebuah koper besar, yang sepertinya Amanda tahu apa isinya. Dengan ocohan besarnya, Amanda menjadi lebih marah, lalu mengusirnya keluar. Setelah paman pergi, Amanda sedikit menelan ludah ketika ia melihat koper besar itu. Namun, saat ingin membukanya, ia mendengar suara berisik dari atas loteng, dan ketika diperiksa, ia hanya menemukan amplop bertuliskan universitas. Tak lama kemudian, Chris tiba di rumah dan melihat sebuah koper besar di meja dengan kain yang terselip bergambar rubah. Ketika ia mencoba merabanya, ibunya langsung berteriak untuk tidak menyentuhnya serta melarangnya untuk mencari tahu. Menjelang malam hari, Amanda mencoba melihat isi koper besar itu di kamar tidurnya dengan diterangi lampu petromak. Dengan rasa sedikit penasaran, ia membukanya, dan di sana ia melihat sebuah topeng yang terlilit oleh kain sutra putih. Namun, saat ia menutup kembali, tiba-tiba topeng itu menghembuskan nafas, yang akhirnya membuat Amanda menutup koper itu dan melemparkannya ke dalam lemari. Tak berselang lama, Amanda mendengar suara Chris berteriak histeris dari luar hingga membuatnya panik berlarian sambil menenteng lampu petromak. Amanda mencari di sekeliling halaman, di tempat di mana suara itu terdengar. Tetapi saat ia tiba untuk memastikan arahnya, ia tidak mendengar lagi suara Chris, dan ia malahan mendengar suara perempuan memanggil nama Korea Amanda, yaitu Soo Hyun dari belakang. Amanda terkejut sampai membuatnya terjatuh, saat ia melihat ibunya yang sudah tewas, tiba-tiba berada tepat di hadapannya. Namun bayangan itu langsung tergantikan oleh sosok putrinya yang tengah berusaha menyadarkannya. Bagi Chris, ibunya terlihat seperti sedang mengalami mimpi buruk seperti biasa. Paginya, Chris datang dengan membawa telur hasil peternakannya ke hadapan Amanda, sambil bertanya tentang keadaannya yang sekarang. Namun, ia malah dicecar tentang dokumen pendaftaran masuk kuliah yang tampaknya Amanda kurang begitu suka. Tak berselang lama, Danny pun juga datang untuk mengambil hasil panen kali ini. Tapi Amanda tampaknya kurang suka melihat kedatangannya kali ini, karena Chris sebelumnya menyebutkan kalau dokumen pendaftaran universitas itu dari Danny. Meski Danny sedikit menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Chris lah yang meminta itu. Bagi Amanda,
Chris adalah segalanya, ia tidak mau dipisahkan oleh jarak yang jauh sekalipun. Tapi hal itu membuatnya teringat akan masa lalu kelamnya bersama ibunya sewaktu kecil. Keesokan harinya, saat Amanda tengah membuat sarang lebah baru, ia melihat sosok bayangan ibunya yang tua mengenakan pakaian khas Korea dari balik loteng jendela. Ia sempat berpikir kalau Chris sedang dalam bahaya dan berlari untuk menyelamatkan anaknya. Saat ia mendatangi loteng, ia hanya melihat mesin ketik yang berisi pendaftaran masuk universitas, namun tak ada Chris di loteng. Tiba-tiba suasana di loteng menjadi aneh, dan kali ini Amanda kembali mendengar suara ibunya yang dengan jelas membayangi Amanda. Dalam sekejap, Amanda disekap dan dipeluk oleh sosok ibunya dari depan. Namun, saat ia mencoba memberontak dengan mendorong, sosok itu tergantikan oleh putrinya yang juga sedang mengenakan pakaian tradisional peninggalan ibu Amanda. Chris yang terjatuh terkejut, saat ibunya langsung bereaksi memintanya melepaskan pakaian tradisional itu, dan membawanya ke dalam ruang bawah tanah, lalu menguncinya. Setelah kejadian itu, Chris sekali lagi bertanya soal keadaannya yang aneh itu. Namun ia malah dibentak oleh ibunya yang berkata bahwa dirinya baik-baik saja, seolah tidak mau membahas perkara tadi. Setelah percakapan malam tadi, Amanda yang berada di dalam kamarnya menjadi aneh, seolah-olah tubuhnya secara perlahan-lahan dirasuki oleh sosok makhluk halus. Di sisi lain, Chris yang malam itu masih merasa penasaran mengenai baju Korea yang ditaruh di dalam ruang bawah tanah oleh ibunya, mulai masuk dengan membuka paksa. Sekilas, tak ada yang spesial dari tempat itu. Namun, ia kembali melihat koper besar itu dan mengambil kain bergambar rubah. Amanda yang kini benar-benar terlihat kesurupan terlihat marah dengan berkata, anak nakal, dan hal itu menyebabkan panel listrik di dalam ruang bawah tanah menjadi konslet. Saat Chris mencoba menerangi ke arah panel listrik itu, ia melihat foto seorang wanita tua terpasang rapih di meja. Ia mengambil foto itu, dan pintu ruang bawah tanah pun tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Hal itu membuat Chris panik dengan mengetuk-ngetuk sambil meminta pertolongan ibunya. Amanda yang awalnya sudah kesurupan arwah ibunya kembali sadar, saat ia merasakan dan mendengar suara Chris yang meminta tolong dari ruang bawah tanah. Dengan segera, Amanda pun membuka pintu itu. Chris tampaknya tidak begitu panik lagi saat ia melihat ibunya membuka pintu gudang. Namun, ia lebih khawatir lagi, saat ia mencoba menanyakan identitas foto wanita tua yang ia bawa dari gudang bawah tanah. Chris mencoba mendesak ibunya. Jika ia tidak mau memberitahu identitas foto wanita itu, maka ia akan marah dan tidak akan berbicara lagi kepada ibunya. Amanda tampaknya sadar kalau itu akan menjadi kisah yang akan terulang lagi seperti waktu ia kecil, hingga akhirnya, ia bertekad menjelaskan semuanya ke Chris tentang kebohongan dan rahasia terbesar ibunya. Amanda membongkar koper besar di depan Chris, yang ternyata itu berisi abu ibunya Amanda, dan topeng Tal, yang merupakan pusaka keluarganya. Chris menemukan satu benda lagi di dalam koper, yang terlihat seperti kotak musik. Namun hal itu malah membuat Amanda menjadi kehilangan fokusnya. What is it? Mom? Pagi hari berikutnya, keanehan mulai terjadi satu persatu. Dimulai dari Chris yang melihat jejak kaki hewan lain di peternakan ayamnya, sampai tingkah ibunya yang bersenandung saat membantu mengepangkan rambut Chris. Namun hal itu ditepis manakala Amanda mencoba mengajak Danny dan putrinya untuk berkumpul malam ini. Menjelang malam hari, putri Danny bernama River tampaknya sangat bosan dengan permainan kartu yang selama beberapa jam mereka mainkan. Chris yang melihat River tak bersemangat langsung mengajaknya ke loteng agar terhindar dari permainan kartu. Di loteng, di tengah obrolan para wanita muda ini, River mengambil ponsel dari sakunya karena ada notif pesan. Chris terkejut saat melihat River masih menyalakan ponselnya karena seharusnya tidak boleh ada listrik yang menyala di rumah ini. Chris berdalih jika terdapat listrik, maka ibunya bisa jatuh sakit.
Namun faktanya, selama River bermain kartu dengan mereka, Amanda tidak mengalami gejala apapun. What? Why not? She'll get really sick. Okay, Menjelang tengah malam, usai keluarga Danny pulang ke rumah, perilaku Amanda tampak menjadi aneh lagi. Ia berjalan masuk ke dalam kamar Chris dengan diam-diam, memakai pakaian serba hitam dan duduk di dekat jendela sambil menatap anaknya. Lalu ia menceritakan kisah masa lalu keluarganya yang berasal dari Korea, dan pindah ke Amerika untuk mencari kesempatan di tanah kebebasan ini. Awalnya kehidupan keluarga Amanda kecil, bahagia. Namun lama-kelamaan sifat ibu Amanda berubah, seperti tidak mau keluar rumah, dan lain sebagainya, hingga membuat suaminya pun meninggalkannya. Selama bertahun-tahun, Amanda kecil tersiksa karena menjadi pelampiasan kekecewaan ibunya, dan sejak saat itu Amanda bersumpah tidak akan menjadi seperti ibunya. Pagi harinya, Chris melihat dokumen penerimaan universitas yang sudah rusak tercoret-coret di loteng, dan ia berpikir bahwa ini pasti ulah ibunya, karena tidak ada orang lain selain mereka berdua di tempat ini. Chris menghampiri ibunya yang sedang membuat koloni lebah, dan meminta pertanggungjawaban kenapa dia sampai merusak formulir itu. Awalnya Amanda sempat menyangkal, tapi setelah melihatnya lagi, ia malah berkata bahwa Uma, atau arwah ibunya yang sudah matilah pelakunya. She's here. what? Who? Chris menggelengkan kepalanya usai mendengar ucapan itu, dan berkata bahwa Amanda terlihat seperti orang gila atau psikopat gila jika berkata seperti itu. Lalu ia berjalan pergi berusaha akan meninggalkan ibunya. Tapi Amanda tidak terima mendengar putri semata wayangnya sendiri berkata seperti itu dan berusaha mencegah, agar Chris tidak meninggalkan Amanda sendirian di tempat ini seperti Amanda meninggalkan ibunya di masa lalu. Pertengkaran Amanda dan Chris menjadi intens, manakala putrinya berkata bahwa penyakit atau alergi terhadap listrik adalah kebohongan yang ibunya buat-buat selama ini, dan itu adalah penyakit khayalan orang gila. Lalu, tamparan keras mendarat di pipi Chris dan Chris pun menamparkan balik sambil berkata bahwa seharusnya ia menepati janjinya agar tidak berperilaku seperti ibunya Amanda saat kecil. Seperti yang diceritakan pada malam hari itu, Chris yang marah merasa seperti dibohongi pun kabur dengan sepeda ke toko Danny. Setelah Chris pergi, Amanda mengambil skop lalu mengubur abu dan foto ibunya ke tanah, sambil menyalahkan ibunya atas kekacauan yang terjadi. Tapi dia lupa kalau baju ibunya masih tertinggal di gudang bawah tanah. Usai menguburkan semua itu, Amanda berjalan, dan tiba-tiba, suara arwah ibunya terngiang di kepala, yang berkata kalau itu bukanlah pemakaman layak. Lalu Amanda diseret oleh arwah ibunya yang ingin mengambil alih tubuh Amanda. Menjelang sore hari, saat Chris tiba di rumah dengan diantar oleh River, ia merasakan keanehan yang benar-benar nyata. Seperti foto masa kecil di dinding yang terpajang rapih, dan pakaian yang dikenakan oleh Amanda saat Chris melihatnya sedang duduk di belakang halaman. Amanda yang sepertinya sudah dikuasai oleh arwah ibunya, menyuruh Chris melakukan ritual penghormatan untuk orang yang sudah meninggal dengan cara budaya Korea yaitu Jesa. Namun, Chris tampaknya sedikit ketakutan dengan sikap Amanda yang berubah. Why? You said you don't believe in this stuff. Ia menjadi marah dan lebih anehnya lagi, Amanda yang kesurupan itu memegang kabel listrik yang terkelupas dengan tangannya, hingga menyebabkan luka. Chris ketakutan, ia langsung menghindar beberapa jarak dari ibunya. Lalu, semua cahaya padam, membuat Chris tak bisa melihat wajah Amanda. Di tengah kebingungan, ia dikejutkan dengan wajah ibunya yang memakai topeng tal, dan berlari sekuat tenaga menuju halaman depan rumah. Di halaman itu, Chris melihat rubah berekor banyak sedang memakan ayam mereka. Lagi-lagi Chris terkejut dan berlari menjauh. Namun suara ibunya yang meminta tolong membuat langkahnya terhenti. Chris melihat sekitar, tak ada siapapun. Ia menoleh ke arah di mana ia berlari, dan mendapati dirinya dipeluk sampai terjatuh oleh ibunya yang kerasukan arwah. Chris mencoba menyadarkan Amanda dengan mengingat kenangan masa kecil, lalu menamparnya hingga membuat topeng itu terjatuh. Saat Amanda mulai sadar kembali, ia segera melepaskan pakaian peninggalan ibunya, namun, tak lama kemudian, ia ditarik ke dalam lubang.
Di dalam lubang, Amanda dihadapkan dengan sebuah ruangan yang membuatnya mengingat kejadian masa kecilnya seperti kotak musik. Dengan semua kenangan buruk yang tersisa dari perilaku ibunya sewaktu kecil, serta kesedihan ibunya sewaktu dulu. Amanda mulai mencoba mengikhlaskan kepergian ibunya dengan memberikan pemakaman yang layak menurut kepercayaannya di Korea. Dengan begitu, akhirnya Amanda berhasil keluar dari lubang yang menjeratnya. Keesokan paginya, Amanda dan Chris mengenakan pakaian tradisional Korea, dan mulai memberikan pemakaman yang layak yaitu, Jesa, yang tak jauh dari halaman rumahnya. Usai memberikan penghormatan yang layak, Chris, yang dulu dilarang pergi ke universitas oleh Amanda, akhirnya pergi bersama Danny. Dan, film pun berakhir dengan Amanda melepaskan kepergian anak semata wayangnya.